Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar sahabat Pin? Kita jumpa lagi dengan legenda yang baru nih. Jadi sahabat, kita akan membahas sebuah legenda yang sangat menjadi populer di kalangan masyarakat, terutama di Kalimantan Timur. Jadi sahabat, sebelumnya jangan lupa like, comment, and share. Like, comment, and share sahabat Pin channel. Jangan lupa loncengnya dipadamkan agar bisa tahu notifikasi sahabat Pin ketika membuat video-video yang baru. Siapkan kopinya, siapkan cemilannya. Sambil menunggu itu, tunggu dulu ya. Tuing. Baik sahabat, Mahakam adalah salah satu sungai besar yang berada di Pulau Kalimantan. Di sungai yang panjang dan lebar ini banyak dihuni oleh bermacam makhluk hidup, mulai dari tumbuhan hingga berbagai jenis binatang. Salah satu penghuninya adalah pesut Mahakam. Jadi kita hari ini tentang legenda pesut Mahakam. Sejenis mamalia air berbentuk seperti lumba-lumba dan bernapas melalui paru-paru. Konon, menurut kepercayaan penduduk di sekitar sungai Mahakam, pesut bukanlah sembarang binatang, melainkan jelmaan dari manusia. Bagaimana hal ini bisa terjadi? Kita ikutin. Begini legendanya. Tuing! Pada zaman dahulu kala di rantau Mahakam, di sungai Mahakam terdapat sebuah dusun yang didiami beberapa keluarga. Mata pencaharian mereka adalah sebagian petani dan juga nelayan. Setiap tahun musim panen, penduduk dusun tersebut biasanya mengadakan pesta adat yang diisi dengan beraneka macam pertunjukan, baik itu ketangkasan maupun tentang seni. Di tengah masyarakat yang tinggal di dusun tersebut, terdapat suatu keluarga yang hidup rukun dan damai dalam sebuah pondok yang sangat sederhana. Mereka terdiri dari sepasang suami istri dan dua orang anaknya, putra dan putri. Kebutuhan hidup mereka tidak terlalu sukar untuk dipenuhi karena mereka memiliki kebun yang ditanami berbagai jenis buah-buahan dan sayur-sayuran. Begitu pula segala macam kesulitan bisa diatasi dengan cara yang bijaksana, sehingga hidupnya bahagia selama bertahun-tahun. Pada suatu ketika, sang ibu terserang suatu penyakit. Walau telah diobati oleh beberapa tabib, namun sang ibu tak kunjung pula sembuh. Akhirnya, sang ibu meninggal dunia. Sepeninggal dari sang ibu, kehidupan keluarga ini mulai tak terurus lagi. Mereka larut dalam kesedihan yang mendalam karena kehilangan seorang sosok ibu yang mereka cintai. Sang ayah yang dulunya periang menjadi pendiam dan pemurung. Sementara kedua anaknya selalu diliputi rasa bingung. Tak tahu apa yang harus mereka lakukan. Keadaan rumah dan kebun mereka kini sudah tak terawat lagi. Beberapa sesepuh desa telah mencoba untuk menasehati sang ayah agar tidak selalu terlarut dalam kesedihan. Namun nasihat-nasihat mereka tak dapat memberikan perubahan padanya. Keadaan ini berlangsung cukup lama. Suatu hari di dusun tersebut kembali diadakan pesta adat panen. Berbagai pertunjukan hiburan kembali digelar. Dalam suatu pertunjukan ketangkasan terdapat seorang gadis yang cantik dan mempesona, sehingga selalu mendapat sambutan meriah dari pemuda-pemuda dusun. Apabila sang gadis itu beraksi. Mendengar berita yang demikian itu, tergugah juga hati sang ayah untuk turut menyaksikan bagaimana kehebatan pertunjukan yang selalu menjadi buah bibir dan begitu dipuji-puji penduduk dusun hingga banyak pemuda yang tergila-gila dibuatnya.
Malam itu adalah malam ketujuh dari acara keramaian dilangsungkan. Perlahan-lahan sang ayah berjalan mendekati tempat pertunjukan, di mana gadis itu akan melakukan aksinya atau bermain. Sengaja ia berdiri di depan agar dapat dengan jelas menyaksikan permainan serta wajah sang gadis. Dipilihnya yang paling depan. Jadi kalau dipilihnya paling depan bisa kelihatan siapa yang memerankan di depannya, kan? Sang ayah tidak banyak tertawa, geli atau memuji-muji penampilan sang gadis. Akhirnya pertunjukan dimulai dan sang ayah tidak terlalu sekedar menonton saja. Walaupun demikian, sekali-sekali ada juga sang ayah tersenyum melihat penampilan sang gadis. Sang gadis melemparkan senyuman manisnya kepada para penonton yang memujinya maupun yang menggodanya. Suatu saat, akhirnya bertemu jua pandangan antara si gadis dan si ayah tadi. Kejadian ini berulang terus beberapa kali, dan tidaklah diperkirakan sama sekali bahwa terjalin dari rasa cinta antara sang gadis dengan sang ayah dari dua orang anak tersebut. Demikianlah keadaannya atas persetujuan kedua belah pihak dan restu dari para sesepuh, maka dilangsungkanlah pernikahan antara si gadis dan si ayah yang duda tadi. Pernikahan antara mereka setelah pesta adat di dusun tersebut usai. Jadi pernikahan acara selesai di acara panen tadi dusun. Setelah itu sang ayah melangsungkan pernikahan dengan si gadis tadi. Dan berakhir pula lah kemuraman keluarga tersebut. Kini mulailah mereka menyusun hidup baru. Mereka mulai mengerjakan kegiatan-kegiatan yang dahulunya tidak mereka usahakan lagi. Sang ayah kembali rajin bekerja, berladang dan dibantu kedua anaknya. Sementara sang ibu tiri tinggal di rumah menyiapkan makanan bagi mereka sekeluarga. Begitulah seterusnya sampai berbulan-bulan lamanya hingga kehidupan mereka cerah kembali. Dalam keadaan demikian, tidaklah diduga sama sekali ternyata sang ibu baru tersebut lama-kelamaan memiliki sifat yang kurang baik terhadap kedua anak tirinya. Kedua anak itu diberi makan setelah ada sisa makanan dari ayahnya. Sang ayah hanya dapat memaklumi perbuatan istrinya itu, tak dapat berbuat apa-apa karena dia sangat mencintainya. Akhirnya seluruh rumah tangga diatur dan berada di tangan sang istri muda yang serakah tersebut. Kedua anak tirinya disuruh bekerja keras setiap hari tanpa mengenal lelah, dan bahkan disuruh mengerjakan hal-hal yang di luar kemampuan mereka. Pada suatu ketika, sang ibu tiri telah membuat suatu rencana jahat. Ia menyuruh kedua anak tirinya untuk mencari kayu bakar di hutan. "Kalian berdua hari ini harus mencari kayu bakar lagi," perintah sang ibu. "Jumlahnya harus 3 kali lebih banyak dari yang kalian peroleh kemarin. Dan ingat, jangan pulang sebelum kayunya banyak dikumpulkan. Mengerti?" "Tapi Bu," jawab anak lelakinya, "untuk apa kayu sebanyak itu? Kayu yang ada saja masih cukup banyak. Nanti kalau sudah hampir habis, barulah kami mencarinya." "Apa? Kalian sudah berani membantah ya? Nanti kulaporkan ke ayahmu bahwa kalian pemalas. Ayo berangkat sekarang juga," perintah sang ibu tiri dengan marahnya. Anak tirinya yang perempuan kemudian menarik tangan kakaknya untuk segera pergi. Ia tahu bahwa ayahnya telah dipengaruhi sang ibu tiri. Jadi sia-sia saja untuk membantah karena tetap aja dipersalahkan juga. Setelah beberapa perlengkapan, berangkatlah mereka menuju hutan hingga senja menjelang. Kayu yang dikumpulkan belum mencukupi yang diminta ibu tirinya. Terpaksalah mereka harus bermalam
di hutan dalam sebuah bekas pondok seseorang agar dapat meneruskan pekerjaan mereka esok harinya. Hampir tengah malam barulah mereka dapat terlelap, walau lapar masih membelit perut mereka. Mau tahu keseruannya? Seterusnya ikutin terus ya. Tuing. Esok paginya mereka pun mulai mengumpulkan kayu sebanyak-banyaknya. Menjelang tengah hari, rasa lapar pun tak tertahankan lagi. Akhirnya mereka tergeletak di tanah selama beberapa saat. Dan tanpa diketahui, seorang kakek tua datang menghampiri mereka. "Apa yang kalian lakukan di sini, anak-anak?" tanya kakek itu kepada mereka. Kedua anak yang malang tersebut lalu menceritakan semuanya, termasuk tingkah ibu tiri mereka dan keadaan mereka yang belum makan nasi sejak kemarin hingga hari ini. Rasanya tak sanggup lagi untuk meneruskan pekerjaan. "Kalau begitu pergilah kalian ke arah sana," kata si kakek sambil menunjuk ke arah rimbunan kayu belukar. Di situ banyak terdapat pohon-pohon buah-buahan. Makanlah sepuas-puasnya sampai kenyang, tapi ingat, janganlah dicari lagi esok harinya karena akan sia-sia saja. Pergilah sekarang juga. Sambil mengucapkan terima kasih, kedua kakak beradik tersebut bergegas menuju ke tempat yang dimaksud. Ternyata apa yang diucapkan kakek tadi, di sana banyak beraneka macam pohon buah-buahan. Buah durian ada, nangka, wangi, cempedak, mangga, pepaya yang telah masak tampak berserakan di tanah. Buah-buahan lain seperti pisang, rambutan, kelapa nampak bergantungan di pohonnya. Mereka kemudian memakan buah-buahan tersebut hingga kenyang dan badan terasa segar kembali. Setelah beristirahat beberapa saat, mereka dapat kembali melanjutkan pekerjaan, mengumpulkan kayu hingga sesuai yang diminta sang ibu tiri. Menjelang sore, sedikit demi sedikit kayu yang jumlahnya banyak itu berhasil diangsur semuanya ke rumah. Mereka kemudian menyusun kayu-kayu tersebut tanpa memperhatikan keadaan rumah. Setelah tuntas, barulah mereka naik ke rumah dan melapor kepada sang ibu tiri. Namun, alangkah terkejutnya mereka ketika isi rumah telah kosong melompong. Ternyata ayah dan ibu tiri mereka telah pergi meninggalkan rumah itu. Seluruh harta benda di dalam rumah tersebut telah habis dibawa. Ini berarti mereka pergi dan tak akan kembali ke rumah itu. Kedua kakak beradik yang malang itu kemudian menangis sejadi-jadinya. Mendengar tangisan keduanya, berdatanglah tetangga sekitarnya untuk mengetahui apa gerangan yang terjadi. Mereka terkejut setelah mengetahui bahwa kedua ayah dan ibu tirinya, anak-anak tersebut telah pindah secara diam-diam. Esok harinya kedua anak tersebut bersikeras untuk mencari orang tuanya. Mereka memberitahukan rencana tersebut kepada tetangga terdekat. Beberapa tetangga yang iba kemudian menukar kayu bakar dengan bekal makanan bagi perjalanan kedua anak itu. Menjelang tengah hari, berangkatlah keduanya mencari ayah dan ibu tiri mereka. Setelah 2 hari mereka berjalan, namun orang tua mereka belum juga dijumpai. Sementara perbekalan mereka tentang makanan sudah habis. Pada hari ketiga, sampailah mereka di suatu daerah yang berbukit dan tampaklah oleh mereka asap api yang mengepul di kejauhan. Mereka segera menuju ke arah tempat itu sekadar bertanya kepada penghuninya, barangkali mengetahui atau melihat kedua orang tua mereka. Mereka akhirnya menjumpai sebuah pondok yang sangat reot. Tampak seorang kakek tua sedang duduk-duduk di depan pondok tersebut. Kedua kakak beradik itu lalu memberi hormat kepada sang kakek tua dan memberi salam. "Dari mana kalian ini? Apa maksud kalian hingga datang ke tempat saya yang jauh terpencil ini?" tanya sang kakek sambil terbatuk-batuk kecil. "Maaf tok," kata si anak lelaki, "kami ini sedang mencari kedua orang tua kami. Apakah Datok pernah melihat seorang laki-laki dan seorang perempuan yang masih muda lewat sini?"
Sang kakek terdiam sebentar sambil mengernyitkan keningnya. Tampaknya sedang berusaha keras untuk mengingat-ingat sesuatu. Beberapa hari yang lalu memang ada sepasang suami istri yang datang ke sini, kata si kakek kemudian. Mereka banyak sekali membawa barang. Apakah mereka itu yang kalian cari? Tak salah lagi toh, kata anak laki-laki itu dengan gembira. Mereka pasti orang tua kami. Ke arah mana mereka pergi? Waktu itu mereka meminjam perahuku untuk menyeberangi sungai. Mereka bilang mereka ingin menetap di seberang sana dan hendak membuat sebuah pondok dan perkebunan baru. Cobalah kalian cari di seberang sana. Dato ini dah tua, mana kuat lagi untuk mendayung perahu, kata si kakek sambil terkekeh. Kalau kalian ingin menyusul mereka, pakai sajalah perahuku yang ada di tepi sungai itu. Kakak beradik itu pun memberanikan diri untuk membawa perahu si kakek. Mereka berjanji akan mengembalikan perahu tersebut jika telah berhasil menemukan kedua orang tua mereka. Setelah mengucapkan terima kasih, mereka lalu menaikkan perahu dan mendayungnya menuju ke seberang. Keduanya lupa akan rasa lapar yang membelit perut mereka karena rasa gembira setelah mengetahui keberadaan tersebut kedua orang tua mereka. Jadi rasa lapar mereka sudah hilang karena selama pencarian mereka yang hampir 2 hari, hampir 3 hari, bisa ketemu orang tua mereka. Akhirnya mereka sampai di seberang, menambatkan perahu tersebut dalam sebuah anak sungai. Setelah 2 hari lamanya berjalan dengan perut kosong, barulah mereka menemui ujung sebuah dusun yang jarang sekali penduduknya. Oleh mereka sebuah pondok yang kelihatannya baru dibangun. Perlahan-lahan mereka mendekati pondok itu dengan perasaan cemas dan ragu. Si kakak menaiki tangga dan memanggil-manggil penghuninya, sementara si adik berjalan mengitari pondoknya hingga menemukan jemuran pakaian ada di belakang rumah, di belakang pondok ya. Ia pun teringat pada baju ayahnya yang pernah dijahitnya karena sobek terkait duri. Setelah didekatinya, maka yakinlah ia bahwa itu memang baju ayahnya. Segera ia berlari menghampiri kakaknya sambil menunjukkan baju sang ayah yang ditemukannya di belakang. Tanpa pikir panjang lagi, mereka pun memasuki pondok dan ternyata pondok tersebut berisi barang-barang milik ayah mereka. Rupanya orang tua mereka terburu-buru pergi sehingga di dapur masih ada periuk yang diletakkan di atas api yang masih menyala. Di dalam periuk tersebut ada nasi yang telah menjadi bubur. Karena lapar, si kakak akhirnya melahap nasi bubur yang masih panas tersebut sepuas-puasnya. Adiknya yang baru menyusul ke dapur menjadi terkejut melihat apa yang sedang dikerjakan kakaknya. Segera ia menyambar periuk yang isinya tinggal sedikit itu karena takut tidak kebagian. Ia langsung melahap nasi bubur tersebut sekaligus dengan periuknya. Karena bubur yang dimakan tersebut masih panas, maka suhu badan mereka pun menjadi naik tak terhingga. Dalam keadaan tak karuan demikian, keduanya berlari ke sana kemari hendak mencari sungai. Setiap pohon pisang yang mereka temui di kiri kanan jalan menuju sungai, secara bergantian mereka peluk sehingga pohon pisang tersebut menjadi layu. Begitu mereka tiba di tepi sungai, segeralah mereka terjun ke dalamnya. Hampir bersamaan dengan itu, penghuni pondok yang memang orang tua yang benar adalah orang tua kedua anak yang malang itu terheran-heran ketika melihat banyak pohon pisang di sekitar pondok mereka menjadi layu dan hangus. Namun mereka sangat terkejut ketika masuk ke dalam pondok dan menjumpai sebuah bungkusan dan 2 buah mandau kepunyaan kedua anaknya. Sang istri terus memeriksa isi pondok hingga ke dapur dan dia tak menemukan lagi periuk yang tadi ditinggalkannya. Ia kemudian melaporkan hal itu kepada suaminya. Mereka kemudian bergegas turun dari pondok dan mengikuti jalan menuju sungai yang di kiri kanannya banyak terdapat pohon pisang yang telah layu dan hangus. Sesampai di tepi sungai, terlihatlah oleh mereka 2 makhluk yang bergerak ke sana kemari di dalam air sambil menyemburkan air dari kepalanya.
Pikiran sang suami teringat kepada rentetan kejadian yang mungkin sekali ada hubungannya dengan keluarga. Ia terperanjat karena tiba-tiba istrinya sudah tidak ada di sampingnya. Rupanya ia menghilang secara gaib. Istrinya hilang, bro. Apakah dia orang gaib atau kayak gimana? Semenjak perkawinan mereka, sang istri memang tidak pernah mau menceritakan asal-usulnya. Tak lama berselang, penduduk desa datang berbondong-bondong ke tepi sungai untuk menyaksikan keanehan yang baru saja terjadi. 2 ekor ikan yang kepalanya mirip kepala manusia bergerak ke sana kemari di tengah sungai sambil sesekali muncul ke permukaan dan menyemburkan air di kepalanya. Masyarakat yang berada di tempat itu memperkirakan bahwa air semburan kedua makhluk tersebut adalah panas sehingga dapat menyebabkan ikan-ikan kecil mati jika terkena semburannya. Oleh masyarakat Kutai, ikan yang menyembur-nyembur air itu dinamakan ikan pesut, sementara masyarakat pedalaman Mahakam menamakannya ikan bawoy. Demikian sahabat, cerita legenda tentang pesut Mahakam. Tetap jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sahabat bin.